Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dosen. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gagal jantung atau gagal jantung kongestif. Gagal jantung merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan beberapa jenis penyakit jantung yang menyebabkan kerusakan perfusi jaringan. Gagal jantung kongestif merupakan penyakit yang progresif dan melemahkan yang disertai dengan kongesti jaringan tubuh. Akan tetapi, gagal jantung dapat mempengaruhi bagian jantung karena seluruh bilik merupakan bagian dari struktur jantung. Jika salah satu bagian gagal berfungsi, akan mempengaruhi bagian lain. Meskipun demikian, gagal jantung kiri lebih umum terjadi dibanding gagal jantung kanan. Penyebab gagal jantung dapat disebabkan oleh beragam kondisi. Yang pertama, infark miokard akut, tempat terjadinya kehilangan otot miokardium yang dapat menyebabkan kontraksi yang buruk. Yang kedua, hipertensi. Ketiga, penyakit jantung valvular atau penyakit jantung katup. Yang keempat, pengosongan yang tidak dikuat dari ventrikel kiri akibat kontraksi yang buruk pada miokardium. Dan yang terakhir adalah anemia akibat penurunan sel darah merah. Patofisiologi. Awitan gagal jantung dapat bersifat akut maupun kronis. Gagal jantung sering dikaitkan dengan kongesti sistolik dan diastolik, serta kelemahan miokardium. Kelemahan ini merusak kemampuan pompa jantung yang efisien. Pada gagal jantung akut, terdapat penurunan jumlah darah yang dipompa keluar secara mendadak dari kedua ventrikel yang menyebabkan penurunan suplai oksigen ke jaringan. Akan tetapi, pada gagal jantung kronik, penyakit berkembang secara teratur dan pada tahap awal mungkin tidak ada gejala gagal jantung. Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis antara lain. Yang pertama, elektrokardiogram. Kedua, ronseng dada. Ketiga, kimia darah lengkap dan enzim jantung. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Dan yang kelima, ekokardiogram. Patofisiologi gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan dikaitkan dengan ventrikel kanan yang tidak mampu memompa darah ke dalam arteri paru yang masuk ke paru. Kondisi ini menyebabkan peningkatan volume pada ventrikel kanan selama fase akhir diastolik yang menyebabkan peningkatan volume pada atrium kanan. Akibatnya, kondisi ini meningkatkan volume darah dan tekanan pada sistem vena sistemik. Akumulasi darah pada beberapa organ utama seperti hati, ginjal, dan limpa menyebabkan pembesaran pada organ tersebut dan akhirnya rusak. Tanda dan gejala gagal jantung kanan. Pitting edema dapat terlihat di area sakrum
pada pasien yang terbaring di tempat tidur, serta pada kaki dan tungkai ketika pasien duduk. Hal ini terjadi karena kerusakan kemampuan pompa jantung dan akumulasi cairan di jaringan. Pembesaran organ seperti hati atau dikenal dengan hepatomegali dan limpa atau splenomegali dapat menyebabkan tekanan pada organ sekitar seperti lambung. Yang ketiga, efusi pleura dapat terjadi karena peningkatan tekanan kapiler. Tanda dan gejala yang keempat adalah distensi vena jugularis, merupakan tanda yang dapat dilihat pada pasien yang mengalami gagal jantung kanan. Kemudian, pasien mengalami sulit bernapas karena asites. Tanda dan gejala berikutnya adalah keletihan, dan yang terakhir adalah ikterik, dan masalah koagulasi dapat terjadi karena kerusakan hati. Patofisiologi gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri terjadi akibat kerusakan pada miokardium ventrikel kiri. Kontraksi ventrikel kiri tidak efektif sehingga tidak dapat memompa keluar darah yang diterima dari atrium kiri. Kondisi ini mengakibatkan pengumpulan darah pada atrium kiri dan meningkatkan tekanan pada vena pulmonal yang menyebabkan edema pulmonal. Pasien yang mengalami edema pulmonal dapat mengalami gejala seperti dispne, ortopnu, batuk produktif, sputum yang berbusa, dan pucat. Gagal ventrikel kiri juga menyebabkan curah jantung yang buruk. Karena curah jantung menurun, perfusi ke jaringan juga berkurang, sehingga penyampaian oksigen dan nutrien ke jaringan menjadi buruk. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai efek mundur atau efek ke belakang pada gagal jantung kiri. Yang pertama, pengosongan ventrikel kiri berkurang. Selanjutnya, terdapat peningkatan volume dan tekanan air diastolik pada ventrikel kiri. Tekanan pada atrium kiri meningkat. Volume dan tekanan pada vena pulmonal meningkat. Volume cairan pada bantalan kapiler pulmonal meningkat. Pergerakan cairan dari kapiler paru ke ruang interstisial alveoli. Pengisian yang cepat pada ruang alveoli dengan cairan sehingga menyebabkan edema pulmonal. Selanjutnya kita mempelajari efek maju atau efek ke depan dari gagal jantung kiri. Yang pertama, curah jantung menurun. Selanjutnya, perfusi ke jaringan tubuh menurun. Aliran darah ke ginjal dan organ lain menurun. Kondisi ini menyebabkan reabsorpsi natrium dan air oleh ginjal dengan meningkatkan volume cairan yang bersirkulasi. Tanda dan gejala gagal jantung kiri. Pasien yang menderita gagal jantung kiri dapat mengalami dispnea pada tahap awal akibat akumulasi cairan di dasar kapiler pulmonal yang mengakibatkan pertukaran gas yang buruk atau oksigen dan karbon dioksida di paru. Lemas, keletihan, dan kelemahan terjadi akibat oksigenasi yang buruk pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh penurunan curah jantung dan saturasi oksigen.
lemas terjadi akibat rendahnya kadar oksigen di otak yang dapat menyebabkan disorientasi, konfusi, dan tidak sadar. Ortopnu, ketidakmampuan pasien untuk bernapas pada posisi terlentang. Batuk produktif dan sputum yang berbusa, takikardia, sianosis, atau perubahan warna menjadi kebiruan pada membran mukosa di sekitar bibir dan dasar kuku. Mengi dapat terjadi akibat bronkospasme dan crackles pada basis paru akibat edema. Perawatan dan penata laksanaan. Untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, tenaga profesional pelayanan kesehatan harus melakukan pengkajian yang menyeluruh dan menentukan rencana asuhan keperawatan untuk seluruh masalah yang diidentifikasi. Tanda-tanda vital dipantau setiap jam sehingga pasien tetap dalam kondisi stabil. Deteksi dini perubahan tanda-tanda vital dan terapi yang tepat dapat menyelamatkan kehidupan pasien. Pertimbangan perawatan utama meliputi: yang pertama, pasien yang menderita gagal jantung dapat mengalami masalah pernapasan, seperti sesak napas, terutama ketika berusaha bernapas. Oksigen harus diberikan untuk meningkatkan oksigenase pada darah. Pasien yang menderita gagal jantung kiri dapat mengeluarkan sejumlah besar sputum yang berbusa karena adanya edema pulmonal sehingga mereka memerlukan kantung atau wadah sputum untuk meludah, serta harus diberikan tisu dan wadah sputum untuk mengambil tisu yang sudah digunakan. Pasien harus dirawat dengan posisi tegak lurus di tempat tidur dengan disangga bantal untuk membantu bernapas kecuali jika dikontraindikasikan. Pemantauan asupan dan haluaran cairan harian yang akurat sangat penting bagi pasien yang mengalami gagal jantung. Haluaran cairan harus lebih dari 30 ml per jam, dan jumlah ini harus dicatat setiap jam jika kateter urin yang terpasang adalah in situ, dan setiap perubahan haluaran cairan harus segera dilaporkan. Pasien harus dianjurkan untuk mengurangi asupan garam dalam diet, karena garam meningkatkan retensi cairan. Pemberi asuhan harus memberikan bantuan ketika mandi dengan atau tanpa menggunakan pancuran. Pemberi asuhan harus memastikan bahwa seluruh terapi dan perawatan dijelaskan pada pasien dengan cara yang dipahami oleh pasien. Pasien mungkin memerlukan laksatif untuk menghindari mengejan ketika BAB. Terapi farmakologis dan non-farmakologis pada gagal jantung. Terapi gagal jantung berfokus pada pengobatan tanda dan gejala, serta meningkatkan kualitas hidup. Tindakan tersebut meliputi: yang pertama, aktivitas fisik tingkat sedang ketika gejala bersifat ringan atau sedang. Yang kedua, penurunan berat badan sangat penting melalui aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat, karena obesitas merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Penurunan asupan garam sangat penting karena asupan garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan dan memperburuk masalah jantung.
Asupan cairan pada pasien yang mengalami gagal jantung harus dipantau secara ketat untuk mencegah kelebihan cairan. Intervensi farmakologis untuk gagal jantung meliputi yang pertama, obat antihipertensi, misalnya Quinapril 2,5 sampai 5 mg setiap hari atau Captopril 6,25 mg 3 kali per hari, harus diresepkan untuk pasien yang mengalami gagal jantung. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari National Institute for Health and Clinical Excellence tahun 2010. Diuretik seperti furosemid, dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 250 sampai 500 mg, atau matolazon, dosis maksimal adalah 10 mg, digunakan untuk mengurangi beban cairan pada pasien yang mengalami gagal jantung. Penyekat beta juga digunakan untuk menangani gagal jantung. Bisoprolol 10 mg setiap hari digunakan untuk memperbaiki fungsi ventrikel kiri. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini terkait dengan gagal jantung. Sampai jumpa kembali di video kami berikutnya. Terima kasih.